Cynthia Rika, with me Hirisna everybody. Di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru ya. But I think this video ini merupakan video terakhir ya yang akan kita upload berkaitan dengan mahasiswa baru. Mungkin kedepannya kita masih akan mengupload terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru ini, tetapi mungkin tidak secara berurutan seperti sekarang ini everybody. So everybody, di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Everybody, ketika kita sudah menjadi mahasiswa baru, kita kan berpindah tuh dari satu kota ke kota yang baru. Biasanya seperti itu ya. Beberapa mahasiswa ada juga yang tetap di kotanya karena mereka melanjutkan studi di kotanya seperti itu. Tapi bagi mahasiswa baru yang berpindah kota, tentunya mereka membutuhkan tempat tinggal. Oleh karena itu, persiapan pertama yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru adalah mencari tempat tinggal. Tentunya ketika kita berada di suatu tempat, kita butuh tempat tinggal. Makanya kita harus mencari tempat tinggal. Bisa mungkin Anda punya alternatif untuk tinggal di tempat saudara ataupun Anda ngekos. Everybody, kalau Anda ngekos, Anda mencari kosan, saya menyarankan bagi everybody sekalian untuk memilih beberapa kos, kemudian menyeleksi mana yang membuat Anda nyaman untuk ditinggali seperti itu. Jangan pas masuk langsung pilih itu saja, jangan seperti itu everybody, karena tidak semua kos-kosan itu akan membuat Anda nyaman. Banyak hal yang mungkin saja membuat Anda tidak nyaman berada di kos-kosan itu everybody. Jadi Anda harus menyeleksi dari segi kenyamanan, dari segi tempat tinggal itu, area tempat tinggal itu, lingkungan tempat tinggal itu, juga mungkin dari segi kenyamanan dompet Anda atau dari segi harga kos itu per bulan atau per tahunnya. Jadi Anda harus menyeleksi hal ini pribadi, karena kos itu adalah tempat tinggal Anda. Mungkin Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu Anda di sana. Jadi Anda harus nyaman di sana ya, dan juga pastinya tidak menguras dompet Anda. Kalau Anda sultan sih tidak apa-apa, Anda menginginkan kos yang harganya lumayan, tapi kalau B aja ya Anda harus mempertimbangkan harganya juga everybody ya. Kemudian everybody, persiapan wajib berikutnya itu berkaitan dengan kalau Anda mahasiswa baru, maka keliling-kelilinglah di kampus Anda ya, untuk melihat beberapa gedung, misalnya gedung yang dijadikan untuk pengurusan berkas misalnya, kemudian juga kenali kelas Anda. Jadi kan biasanya untuk mahasiswa S1 itu mereka punya kelas tetap, misalnya A1, A2, di situ kelasnya hanya ganti-gantian di situ. Jadi Anda harus mengenali kelas Anda ya sebelum memulai perkuliahan, supaya nanti ketika kuliahnya sudah benar-benar harus masuk, Anda tidak kesasar mau pilih di mana seperti itu. Walaupun kadang juga kan ada teman yang jalan sama-sama, tapi ada baiknya Anda mengenali terlebih dahulu kelas Anda seperti itu. Kemudian berikutnya everybody, tentunya ketika kita menjadi mahasiswa baru itu kita kan butuh banyak informasi ya. Jadi hal yang harus kita persiapan berikutnya adalah kita bergabung di grup-grup kelas seperti itu. Mungkin pertama-tama kita akan tergabung di grup angkatan misalnya, kemudian grup angkatan fakultas, kemudian kita bergabung di grup jurusan, dan kemudian kita bergabung di grup kelas supaya kita tidak ketinggalan informasi. Jadi kan ada banyak informasi yang mungkin saja dibagikan ke kita lewat grup chat misalnya, dan itu sangat penting untuk kita sendiri. Jadi kita bergabung di grup-grup seperti itu everybody. Kemudian berikutnya terkait dengan hal yang perlu kita siapkan adalah terkait dengan siapkan perlengkapan. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita memulai perkuliahan. Misalnya perkakas untuk perkuliahan seperti alat tulis, kemudian laptop, kostum juga, dan lain-lain yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton di sana ya terkait dengan perlengkapan ini. Kemudian berikutnya everybody, setelah Anda menyiapkan beberapa perlengkapan, tentunya sebagai mahasiswa baru harus perlu disiapkan berikutnya adalah menawar mata kuliah. Jadi ketika Anda sebelum memulai perkuliahan, tentunya Anda harus menawar mata kuliah dulu. Jadi menawar mata kuliah disesuaikan dengan SKS
yang diberikan. Jadi misalnya 21 SKS hanya bisa menawar 7 mata kuliah, maka Anda mengambil 7 mata kuliah, seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya pribadi, hal yang perlu Anda siapkan adalah share mata kuliah yang Anda sudah tawar tersebut ya. Jadi Anda mencari-cari di internet, misalnya mata kuliah A, misalnya ini berkaitan tentang apa, kan biasanya ada mata kuliah misalnya kalau di biologi misalnya fisiologi hewan, seperti itu misalnya nih, fisiologi hewan. Jadi Anda men-search di internet terkait dengan apa saja sih materi-materi terkait fisiologi hewan itu, agar ketika Anda masuk kelas nanti Anda sudah berkuliah dan sudah berpapasan, bertatapan langsung dengan dosen, dan dosen sudah berkuliah, Anda tidak pasif, Anda dapat menjawab misalnya pertanyaan yang sekali waktu mungkin dilemparkan kepada Anda, seperti itu, supaya Anda kelihatan pintar seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hal yang wajib dipersiapkan itu terkait dengan membuat rencana perkuliahan. Jadi misalnya di semester itu berapa IPK yang harus Anda dapat, supaya Anda punya struggle untuk belajar lebih giat, karena Anda punya tujuan berapa IPK yang harus Anda dapat. Kemudian berikutnya juga terkait dengan misalnya dalam jangka panjang berapa lama Anda akan menyelesaikan studi ini misalnya, supaya ketika Anda menjalani perkuliahan itu Anda lebih semangat. Misalnya Anda memasang target 3 tahun 8 bulan misalnya, saya harus sudah selesai karena setelah ini saya akan melanjutkan studi S2, seperti itu. Jadi Anda harus punya perencanaan terkait dengan perkuliahan ya, seperti itu. So itulah pribadi hal-hal yang perlu kita siapkan atau wajib kita persiapkan sebagai mahasiswa baru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.